Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nana Pak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi berikutnya, yakni indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Jadi ini adalah materi yang mungkin telah kita amalkan dan kita lalui bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam materi ini kita akan mengkaji tentang sholat berjamaah. Baiklah, anak Pak semuanya, pada pembelajaran kali ini kompetensi dasar kita yakni menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua, menghayati perilaku demokratis sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat wajib berjamaah. Kemudian tujuan yang harus dicapai pada pembelajaran ini untuk kamu semua, yang pertama, mampu kamu menunjukkan tata cara sholat wajib berjamaah. Kemudian kamu juga mampu mempraktekkan dan mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah tersebut. Kemudian sebagai wujud ilmu yang kita ketahui, tentu kita amalkan. Artinya kita amalkan ini, kamu mampu melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian anak bapak juga mampu menjelaskan pengertian dari sholat wajib berjamaah. Kemudian menjelaskan syarat sah sholat wajib berjamaah. Kemudian menjelaskan tentang makmum, jenis-jenis makmum dalam sholat berjamaah. Kemudian menyebutkan halangan-halangan dan menyebutkan keutamaan-keutamaan sholat berjamaah. Baiklah, langsung saja anak Pak semuanya. Sholat berjamaah. Jadi Bapak yakin kamu semuanya telah pernah melaksanakan sholat berjamaah ini. Artinya sholat berjamaah ini kita ambil dari bahasa jamaah, yaitu jamaknya lebih dari satu. Pengertiannya yaitu sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya mengikuti dan disebut menjadi makmum. Kemudian apa keutamaan sholat berjamaah ini? Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah, di mana dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah berkata, salatul jamaah atau sholat berjamaah tafdulu lebih utama ala salatil fadzi dibandingkan dengan sholat sendirian. Bisab'in wa isrina darajah, dengan 27 derajat. Riwayat dari Bukhari dan Muslim di sini. Jadi jelas ya anak Pak semuanya, dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Bapak ilustrasikan di sini sebagai pemahaman untuk kamu semuanya. Kita ibaratkan sholat sendirian dan sholat berjamaah ini kita rentang dengan nilai. Misalnya sholat berjamaah, misalnya sholat sendirian dapat kita nilai 10. Tadi pagi subuh, bila anak-anak Pak mengerjakan sholat subuh sendirian, anak Bapak dinilai 10. Dicatat oleh malaikat Ar-Raqib. Umar dapat 10. Fadli dapat 10. Ketika Umar dan Fadli ini sholat sendirian. Tapi ketika Umar dan Fadli ini ke masjid atau di rumah dia melaksanakan sholat bersama dengan orang tua dan keluarganya, itu catatan malaikat rakib ini berubah 27 derajat dari yang tadi.
yang tadi dapat 10, ketika dia melaksanakan secara bersama-sama atau berjamaah, pahala yang dicatat oleh mereka ini menjadi 270. Kemudian dalam sholat berjamaah ini, yang pertama kan ada salah seorang bertindak sebagai imam. Yang kedua ada yang bertindak sebagai makmum, atau imam ini adalah yang memimpin sholat berjamaah dan makmum ini adalah orang yang mengikuti sholat berjamaah di belakang imam. Kemudian sholat berjamaah ini sah bila yang pertama ada imam. Imam bukan yang tinggal di sebelah ya. Yang di sebelah itu juga namanya imam, tapi namanya aja imam. Tapi imam yang dimaksud di sini adalah orang yang berdiri di depan atau orang yang memimpin sholat berjamaah tersebut. Kemudian syarat sah yang kedua dari orang yang mengikuti, yang kita sebut dengan makmum. Makmum ini niatnya adalah untuk mengikuti imam. Jadi yang namanya mengikuti, tentu dia berada di belakang yang diikuti. Dalam sholat, bila imamnya berdiri, yang makmum juga berdiri di belakang imam. Kemudian ketika ruku, makmum juga ruku bersama imam. Jadi kalau seandainya makmumnya duluan ruku, itu namanya tidak mengikuti, mendahului. Dalam sholat berjamaah dilarang hal-hal seperti ini karena makmum wajib mengikuti imam. Yang ketiga, dikerjakan dalam satu majlis atau dalam satu tempat atau ruangan. Jadi tempatnya tidak terpisah. Seandainya rumah kamu dekat dengan masjid, kamu mendengar bacaan imam itu dengan jelas, dan kamu mengikutinya dari rumah kamu. Nah, bacanya dengan pengeras suara bisa didengar dengan jelas. Itu sholat berjamaahnya tidak sah karena tidak berada satu majlis atau satu tempat dengan imam. Dan yang keempat, yang paling pentingnya, sholat makmum dan sholat imam itu harus sama. Dengan imamnya sholat zuhur, kamu sholat asar. Itu syarat sah dengan dari sholat berjamaah. Kemudian kita masuk juga syarat jadi imam. Jadi untuk jadi imam itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat jadi imam yakni mengetahui syarat dan rukun serta perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jadi orang yang jadi imam itu harus mengetahui syarat dan rukun sholat dan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam sholat berjamaah itu ada bacaan Al-Quran yang dijaharkan atau dikeraskan, ada bacaan yang dipelankan atau disirkan. Di imam itu syaratnya fasih dalam membaca Al-Quran. Kemudian punya wawasan yang luas tentang ilmu agamanya, dan kemudian juga pastinya berakal sehat, balik. Sehat nih kamu juga mungkin sudah tahu, balik dan berakal ini juga sudah tahu Pak Rasa. Itu berakal sehat ini tidak gila atau dalam dia itu seorang yang waras. Dan balik ini adalah orang yang telah dewasa menurut hukum Islam. Kemudian berdiri pada posisi paling depan. Di imam tuh berdirinya nama pemimpin, dia berdiri paling di depan. Jangan imamnya saf kedua, makmumnya saf pertama. Kemudian syarat yang lainnya, bila imam itu laki-laki, dia boleh mengimani makmum laki-laki maupun perempuan. Tapi bila imam itu perempuan, dia tidak boleh mengimami makmum laki-laki. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain.
Tadi syarat menjadi imam, kemudian berikutnya syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Jadi niatnya ini adalah mengikuti imam. Kemudian mengetahui gerakan sholat imam. Jadi misalnya kamu sholat, tentu ada makmum di belakang melihat gerakan imam. Dan kamu kalau melihat masjid-masjid yang bertingkat atau yang tingkat 2, itu di atas masjid yang tingkat 2 itu tidak semuanya dikasih loteng atau dicor semuanya, tapi disediakan tempat sebuah untuk melihat, ditinggalkan ya, tidak dicor semuanya di bagian depannya itu, untuk makmum yang di atas bisa melihat imam yang di bawah. Jadi makmum ini mengetahui dia gerakan sholat imam. Kemudian berada dalam satu tempat dengan imam, tidak juga jelaskan tadi. Dan posisinya di belakang imam. Dan terakhir sholat makmum dan sholat imam harus sama. Kemudian untuk makmum ini ada 2 kategori. Ada yang disebut dengan makmum masbuk dan ada disebut dengan makmum muwafiq. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Bisa dikatakan makmum masbuk ini adalah makmum yang tidak sempurna mengikuti imam. Jadi ketika imam telah takbir dan membaca Al-Fatihah, makmum datang langsung mengikuti imam. Artinya dikatakan makmum ini adalah makmum yang terlambat. Sedangkan makmum yang kedua adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq ini adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Mereka mengikuti itu disebut dengan makmum muwafiq. Dia sempurna atau mengikuti seluruh rangkaian sholat bersama imam. Kemudian ada beberapa halangan karena sholat berjamaah ini dilaksanakan secara bersama-sama. Kita bersosial dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Ada beberapa hal yang mengakibatkan kita berhalangan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, hujan yang membuat susah menuju tempat sholat. Hujan lebat disertai petir, sehingga kita susah untuk menuju tempat sholat. Yang kedua, ada angin kencang atau badai yang membahayakan. Yang ketiga, sakit sehingga kita tidak punya tenaga dan susah untuk berjalan ke tempat sholat berjamaah. Kemudian ketika waktu sholat itu masuk, ada perasaan dalam diri kita ingin buang air besar dan buang air kecil. Tentu kita harus melepaskan hajat itu terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya ini adalah karena kita baru makan, bau makanan yang susah dihilangkan. Misalnya kita makan jengkol, makan pete, bawang, yang mengakibatkan kita berbau sehingga bisa mengakibatkan terganggunya konsentrasi jemaah yang ada di sebelah kita. Kemudian untuk sholat berjamaah ini, yaitu sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui perilaku sebagai berikut. Dicintanya kita pada sholat berjamaah, yaitu kalau kita berperilaku seperti ini, artinya menunjukkan sikap kita cinta kepada pelaksanaan sholat berjamaah. Ketika masuk waktu sholat, kita bersegera ke masjid. Dan ketika azan, waktu telah masuk, bisa saja kita melakukan atau memandangkan azan. Kemudian kita juga berusaha mengajak teman-teman, saudara, dan keluarga kita untuk sholat berjamaah. Kemudian kita jalin tali silaturahmi di masjid karena kita berkomunikasi dan bertemu dengan banyak orang. Kemudian kita rajin juga mendatangi majlis-majlis ilmu atau majlis-majlis taklim. Kemudian dalam sholat itu tidak ada perbedaan status sosial seseorang. Karena dalam sholat berjamaah itu kita dituntut untuk memenuhkan saf terdepan dan merapatkan saf.
Jadi seandainya kamu datang duluan, kamu punya hak untuk berada di depan. Seandainya datang orang kaya belakangan kamu, orang yang berpangkat di belakang kamu, ini tidak ada perbedaan status sosialnya dalam masjidnya. Oh, dia berpangkat silakan ke depan, tidak. Karena dalam sholat berjamaah ini adalah tidak ada perbedaan saudara kita sama di mata Allah. Kemudian bersikap demokratis, taat pada pimpinan, artinya di sini kita sholat berjamaah. Apa yang dikatakan imam, apa yang diperintahkan imam, apa yang dilakukan imam, itu yang kita lakukan. Jadi taat pada pimpinan sholat tersebut. Ketika imam ruku, kita ruku. Ketika imam sujud, kita jangan i'tidal. Jadi ikuti atau taat pada imam tersebut, mencerminkan sikap kita taat pada pimpinan dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi dalam pembelajaran ini dapat Pak berikan rangkuman, itu sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Kesimpulan yang kedua, hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagian ulama menyatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Kemudian untuk menjadi imam harus memenuhi syarat-syarat, antara lain mengetahui rukun sholat, perkara-perkara yang membatalkan sholat, fasih bacanya, tinggi ilmu agamanya, kemudian juga berakal sehat dan baligh. Kemudian ada yang disebut dengan makmum masbuk dan ada yang disebut makmum itu terbagi dua, makmum masbuk dan makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang sempurna mengikuti imam, sedangkan makmum masbuk adalah makmum yang terlambat mengikuti imam atau datangnya telat. Kemudian keutamaan sholat berjamaah itu adalah yang pertama kita mendapatkan pahala 27 derajat, kemudian kita juga bisa menjalin silaturahmi antar sesama, kemudian mengajarkan disiplin, mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan dari kemauan sendiri atau sikap egois, dan patuh kepada pemimpin. Jadi mungkin itu beberapa hal rangkuman dari pembelajaran ini yang dapat kita ambil bersama-sama. Semoga apa yang Pak sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita bersama dan dapat kamu amalkan dalam kehidupan kamu sehari-hari dan meningkatkan kecintaan kamu kepada pelaksanaan sholat berjamaah. Demikian terlebih dan terkurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.